Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini kami dari kelompok 3 KJI kelas B akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai monoalfabetik Cipar. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Cika Wayuning Bahtiar dengan NIM 40175. Saya Dani Faisal Fahmi dengan NIM AIR 136. Saya Naifatika Swedi dengan 3 digit NIM terakhir 187. Saya Parisha Litwai Chandrawati Gunawarman dengan NIM 3 digit terakhir 142. Selanjutnya, ada pembahasan mengenai definisi dari monoalfabetik Cipar yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi kita dari dasarnya dulu. Monoalfabetik Cipher adalah salah satu metode enkripsi klasik yang bekerja dengan cara mengganti setiap huruf pada teks asli atau yang bisa disebut dengan plain text dengan huruf lain berdasarkan aturan substitusi yang tetap. Artinya, satu huruf tertentu dalam plain text akan selalu digantikan oleh huruf yang sama dalam ciphertext panjang pesan. Karena itu, meskipun monoalfabetik cipher menjadi salah satu dasar penting dalam sejarah kriptografi, keamanan metode ini tergolong rendah jika dibandingkan dengan algoritma modern. Nah, di sini kita ada soal dari ciphertext-nya. Next. Akan dijelaskan oleh Dandi. Oke, di sini kita mendapatkan hasil akhir dari ciphertext, yaitu yang paling tertinggi huruf yang ada yang muncul yaitu ada P sebesar 16 kali, ada Z sebesar 14 kali, lalu ada U sebelah 10 kali, dilanjutkan dengan S sebanyak 10 kali, lalu ada O sebanyak 9 kali, lalu ada M sebanyak 8 kali, dan lalu ada H sebanyak 7 kali, lalu ada E sebanyak 6 kali, dan terakhir lanjut lalu yang paling terakhir adalah I sama J sebanyak 1 kali. Nah, selanjutnya ini adalah frekuensi relatif huruf yang muncul yang sering banget bahasa Inggrisnya muncul, yaitu yang paling tertinggi ada E sebanyak 13 kali, dan yang paling sedikit yaitu ada J dan X sebanyak 0 kali. Nah, ini tuh plaintext ciphertext yang udah di akhir yang kita dapat. Maksudnya itu yang sudah diiterasikan. Dan sini pasangan dari cipher huruf awal itu ada U, yaitu ketika di plain text-in itu adalah I, lalu selanjutnya ada Z, yaitu kalau di plain text-in itu T, dan selanjutnya. Untuk penjelasan lebih lanjut, mungkin kita akan membuka file spreadsheet terlebih dahulu untuk menjelaskan per iterasinya kenapa kelompok kita bisa mengasumsikan hasil dari ciphertext-nya itu seperti hasil yang sedang ditampilkan ini.
Nah, ini untuk hasil kita menggunakan Excel-nya untuk analisanya. Jadi di sini ada Cipertext-nya sendiri. Dan untuk yang pertama kita tuh menghitung berapa kali huruf tersebut itu muncul di dalam Cipertext. Untuk U ini misal 2 kali dan seterusnya. Lalu kita hitung juga frekuensinya. Karena kemunculannya ada 120 per kemunculan nanti akan dibagi 120 dengan hasil seperti ini. Seperti pada analisa pada PPT sebelumnya, untuk analisa pertama kami mengurutkan 3 huruf pertama ya dengan frekuensi tertinggi yang akan kita pasangkan dengan huruf yang sering muncul dalam bahasa Inggris juga. Jadi itu ada E, T, A, O, tapi di sini kita uh, akan mengambil 3 terlebih dahulu karena untuk analisis. Kenapa kita ambil 3? Karena huruf E, T, A ini bisa membuat pola gitu. Karena mungkin ada kata dalam bahasa Inggris yang sering muncul itu kayak the, terus that. Nah, itu kan bisa tuh kelihatan dari huruf T sama A-nya. Makanya pada iterasi yang pertama kita mengurutkan huruf-huruf tersebut dengan dengan kode sebagai berikut. Ketika dikonversi hasilnya akan seperti ini. Lalu pada iterasi kedua karena kita sudah mendapatkan polanya, di sini kelompok kami mengasumsikan bahwa kalimat pertama ini kemungkinan adalah kata it. Jadi huruf O ini akan kita asumsikan menjadi huruf I di plain text-nya. Cipertext U itu jadi cipertext I. Terus di sini ada pola yang awalnya di sini itu T strip AT. Kita ini mikirnya asumsinya adalah kata that. Jadi huruf W akan dijadikan huruf H pada plain text dengan rumus atau kode sebagai berikut, maka akan terlihat pola pada kalimat 2. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya pada iterasi ketiga, jadi karena dari sebelumnya udah membentuk pola, kita bisa mengasumsikan kayak kata-kata it, that, the, have, has itu bisa muncul. Di sini kita mengasumsikan F menjadi V, A menjadi B, D menjadi N. Dan setelah kita asumsikan dari situ, nanti menjadi kata-kata have been. Dan setelah kita masukkan hasil kodenya seperti ini. Selanjutnya lanjut ke iterasi 4. Kita melanjutkan asumsi berikutnya dengan ada di sini ada strip E, strip strip E, strip E, N, T, A, T, I, V, E, strip. Di sini kita asumsikan menjadi representatif yang mengubah E menjadi R, Y menjadi P, O menjadi S. Dan untuk kodenya seperti berikut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Parisya. Selanjutnya kita ke iterasi kelima. Nah, di sini ada I dalam huruf bahasa Inggrisnya itu W, X itu L, M itu O, B itu F. Terdapat potongan kata it, strip us dengan asumsi adalah kata it was. Terdapat potongan kata S, E, P, E, R, A. Strip dengan asumsi itu adalah kata several. Terdapat 2 huruf sebelum kata the dengan asumsi itu adalah kata of. Ada penambahan huruf W, L, O, D, dan F. Sesuai yang ada di ini kodenya sebagai berikut. Nah, selanjutnya kita ke iterasi ke-6 itu ada huruf dalam bahasa Inggrisnya G itu Y, T itu G, T itu M, I itu U. Nah, terdapat potongan kata strip E, T, E, R. Strip dengan asumsi itu adalah kata yesterday. Terdapat potongan kata I, N, F, O, R. Strip A, L dengan asumsi itu adalah kata informal.
terdapat potongan kata B strip T dengan asumsi itu adalah kata ban. Ada penambahan huruf Y, G, M, dan U. Nah, dihasilkan dengan kode sebagai berikut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dani. Oke, kita lanjut ke iterasi 7, yaitu kita terdapat potongan kata MOS, OO, dengan asumsi itu adalah kata Moskow. Dan terdapat potongan kata Viet On dengan asumsi itu adalah kata Viet Cong. Ada penambahan huruf C dan G. Lalu, kita lanjut ke hasil akhir konversi huruf, yaitu adalah A sama dengan B, B adalah F, C tetap C, D sama dengan N, E sama dengan R, F sama dengan V, G sama dengan Y, H sama dengan C, dan paling terakhir adalah Z adalah T. Lalu kita mendapatkan plain text yang hasil kita decode, yaitu it was disclosed yesterday that several informal but direct contact have been made with political representative of the Viet Cong in Moscow. Nah, kita ini adalah hasil decrypt kita yang kita dapatkan yang tadi kita sebutkan. Mungkin segitu saja dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada kurang atau kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.